Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat dan pemirsa semuanya, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program kajian singkat kita Ngopi Bajigur, ngobrol rumpi bareng ngaji Al-Qur'an. Mudah-mudahan kesempatan yang sedikit ini benar-benar bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya dan juga bisa menambah wawasan kita semuanya agar kita kedepannya menjadi manusia yang lebih baik daripada hari ini dan hari kemarin, dan kita pun juga akan menjadi manusia yang lebih bijak. Amin. Sahabat-sahabat dan juga pemirsa semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sedikit kesimpulan, akan memberikan sedikit kata penutup terkait dengan tema yang sudah kita bahas kemarin, yaitu tentang Syahrul Haram atau tentang bulan hurum yang 4, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga bulan Rajab. Sahabat-sahabat dan juga pemirsa semuanya, perlu kita tekankan sekali lagi bahwa bulan hurum yang 4 adalah bulan-bulan di mana Allah menganjurkan untuk kita semuanya agar banyak berbuat islah kepada bumi yang kita tempati dengan cara kita menghindarkan diri dari segala bentuk perselisihan, peperangan, dan juga kita tidak membunuh ataupun berburu hewan buruan darat, supaya hewan-hewan tersebut juga bisa berkembang biak sehingga rantai makanan dan juga keseimbangan alam akan tetap terjaga. Perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam surat Ar-Rum surat nomor 30 ayat ke-41 Allah memberikan pernyataan yang cukup menghentakkan hati kita, di mana di dalam ayat itu dinyatakan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ila akhiril ayat. Dhaharul fasadu, telah nampak al fasadu, kerusakan, fil barri wal bahri, baik di daratan maupun di lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan karena ulah tangan manusia. Sahabat, seandainya kalau kita mau melihat ataupun juga berjalan, kalau tidak sempat mungkin kita buka internet dan lain sebagainya, ayat ini walaupun kelihatannya memang cukup menggelisahkan kita, tetapi memang seperti itulah kenyataannya, bahwa ternyata baik kerusakan di daratan maupun di lautan itu banyak sekali diakibatkan oleh ulah tangan manusia. Kok bisa? Bisa kita lihat ketika manusia mencari rizki, baik itu mungkin mengambil kemanfaatan di hutan, mengeksploitasi hasil hutan, banyak sekali melakukan pengerusakan, penebangan hutan tanpa tebang pilih, terus kemudian ketika mengambil rezeki yang ada di dalam bumi, mengambil minyak buminya, mengambil logamnya, mengambil nikelnya, terus kemudian mengambil minyak dan batu baranya, seringkali manusia melupakan untuk memperbaiki keadaan lingkungan yang sudah dirusak tersebut. Terus kemudian ketika manusia juga mengambil kemanfaatan di laut, banyak sekali pengerusakan yang terjadi di laut, ekosistem laut banyak yang rusak, bahkan seringkali ekosistem laut juga tercemari oleh minyak bumi yang tumpah. Nah, ini adalah bentuk pengerusakan yang memang ayat itu sangat gamblang, sangat jelas walaupun menyindir kita semuanya, tetapi seperti itulah kenyataannya, karena memang makhluk yang paling berpotensi untuk melakukan pengerusakan di daratan dan di lautan adalah manusia. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku semuanya, kita sebagai orang yang mengaku beriman, kita sudah mendapatkan petunjuk, kita juga berkesadaran
mumpung kita berada di bulan hurum ini, mari kita banyak melakukan kesolehan di bumi yang kita tempati ini. Biarlah yang lain mengambil atau mengeksploitasi hasil alam dengan berlebihan, tetapi hendaknya kita pun juga bisa bersedekah kepada alam dengan cara melakukan reboisasi ataupun juga melepaskan kembali beberapa hewan buruan darat agar ekosistem dan keseimbangan alam tetap terjaga. Kenapa? Karena sebenarnya hukuman ataupun sanksi yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang melakukan pengerusakan di bumi sangat berat. Di dalam surat Al-Maidah ayat ke-33, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ardh. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu, sesungguhnya balasan orang-orang yang memusuhi Allah, yang memerangi Allah dan juga Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasadan, dan juga mengusahakan kerusakan di bumi, ayyuqattalu, hendaklah mereka itu diperangi atau dibunuh, au yusallabu, atau mereka disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin, atau kaki dan tangan mereka dipotong persilangan. Bahkan lebih sadis lagi, au yunfau minal ard, atau mereka diusir dari bumi. Walaupun di dalam beberapa tafsir au yunfau minal ard, diusir dari kampung halaman mereka, tetapi ayat itu dengan tegas mengatakan au yunfau minal ard, atau mereka diusir dari bumi. Nah, kalau Allah sendiri memberikan sanksi seperti itu, kalau itu diterapkan oleh Allah, maka kemanakah kita akan bertempat tinggal kalau tidak di bumi? Jadi sahabat-sahabatku semuanya, mari mumpung kita masih berada di suasana bulan hurum, yaitu bulan Muharram, walaupun tinggal beberapa hari lagi, mari kita semuanya memanfaatkan sedikit waktu itu untuk sedikit berbuat soleh kepada alam yang kita tempati dengan cara menanam pohon ataupun juga bersedekah kepada alam dengan cara melepaskan ataupun juga mengisi kekosongan hewan liar buruan darat yang pernah diambil oleh manusia lain. Kita isi kembali, kita lepaskan kembali, dan kita berharap mudah-mudahan dengan perbuatan tersebut maka keseimbangan akan kembali terjaga, dan mudah-mudahan wabah pandemi COVID-19 yang menimpa bumi kita ini segera diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa saja terjadi bahwa pandemi COVID-19 itu juga merupakan dampak dari rusaknya pada keseimbangan alam di bumi ini. Sahabat-sahabatku semuanya, itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semakin ke sana menjadi manusia yang lebih baik. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.